Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat jumpa pemirsa yang budiman. Saat ini kita sedang berhadapan dengan orang Jawa mengatakan ini cuk. Iya, nama umumnya namanya ukulele. Dengan 3 senar. Ada senar 1, 2, dan 3. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana menyetem ukulele. Dan bagaimana caranya? Pedomannya dari mana? Sesaat lagi saya akan tunjukkan satu persatu. Pedoman yang paling utama adalah yang pertama adalah harus pedomannya pada gitar juga. Gitar manapun, ini bisa gitar saja. Kalau kita petik senar satu gitarnya, senar satu ini. Nah, usahakan ukulele itu senar satunya juga sama. Senar duanya juga sama. Naikkan sedikit. Nih, senar 2. Senar 3-nya 1 oktav dari senar 3 gitar. Ini bunyinya. Harus 1 oktav di atasnya. Sehingga hubungannya adalah, nah, jika kita mainkan sama persis dengan cara penjarian di gitar, khususnya senar 1, 2, dan 3. C, D, E, F, G, A. Setelah A, B. Jadi dari D atau C, D, E, F, G, A, B. Nah, kalau di sini bass, ini B. Seandainya kita bermain di D, maka kita akan gampang sekali memainkan permainan ukulele itu. Petikannya ke bawah, ke atas. Jadi bisa dengan telunjuk bagian sini yang menarik, atau ibu atau jempol dengan bagian atas, bagian sini. Jadi oke, jadi nah, bisa juga dengan jadi cara memetiknya untuk ke bawah harus 3 jari, bukan 1, tapi 3. Jadi terang. Semua petikan selalu kembali ke senar 2. Kembali ke situ, selalu kembali ke situ. Jadi tuh, itu. Jadi itu senar 2 adalah petikan bass. Bassnya untuk ukulele. Jadi pertama ini jadi tan titit. Jadi
tinggal dimainkan seperti ini. Engkau gemilang, malam cemerlang, bagaikan bintang timur sedang mengembang, tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau juita malam, sinar matamu menari-nari langsung menembus ke dalam jantung kalbu, aku terpikat masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Ya, jadi pukulannya sangat gampang sekali dan kita bisa memainkan dengan leluasa dengan berbagai macam lagu. Oke, sedangkan untuk permainan minornya itu tadi yang saya mainkan tadi itu adalah mayor. Sekarang untuk minornya, untuk C minor kita pencet. Ini C minor. Tentu B minor di sini. Tentu bass minor di sini. Di bawahnya bass minor itu adalah A minor. Ini jari-jari saya bisa begini, bisa ku ganti dengan ini. Bisa begini tadi, bisa begini. Tapi kalau A minor rata-rata kita mainkan dengan jari begini supaya tidak ada kesulitan penjarian. Jadi A minor sama kalau kita begini. Bass minor, B minor, C minor, cis minor, D minor. Sama dengan gitar. Sama kalau D minor di sini. D dis minor atau S minor. Baru E minor, F minor, Fis minor, G minor. Sama kalau kita mengatakan misalnya ini D, dis minor, E minor itu dilepas saja semuanya, tidak ada yang dipegang. Ini E minor, E minor. Jadi tidak ada yang dipegang. Sehingga kalau orang mengatakan E ke F, F minor, cukup begini. F fis minor, begini saja, lurus saja. Hanya lurus saja jari-jari. G minor, gis minor, A minor. Jadi A minor ini sama dengan yang A minor di sini. Posisi yang pertama dengan posisi kedua. Ya, jadi maha meru menjulang tinggi, menggapai angkasa biru. Ini A minor dengan E. Nah, tadi sudah kita C minor, kemudian D minor, E minor, F minor, fis, G minor ini, G minor. Sudah tadi G minor, gis minor, A minor. Kemudian C minor lagi, B minor lagi, kembali lagi ke B minor. Seperti waktu tadi pertama kita mengatakan ini B, maka ini menjadi B minor. B minor, bass minor, A minor, A minor, bass minor, B minor, C minor. Itu sangat gampang sekali, penonton. Oke, penonton yang berbahagia. Sekarang kita melangkah ke petikan, jenis petikan. Petikan untuk ukulele itu cukup saja dua, itu sudah luar biasa. Petikan pertama dasarnya seperti ini. Ini petikan dasarnya. Ketukannya jatuh tuh.
dimatikan pada bagian traynya. Ini petikan dasar. Jika petikan ini kita mau berikan variasi sama dengan petikan dasar ini. Ini petikan dasar, tapi dengan sedikit variasi. Nah, senar 2 sebagai titik akhir petikan. Selalu senar 2 sebagai titik dasar, titik pertama, atau titik akhir petikan. Tatat tuh. Itu senar 2 itu yang terakhir. 2 ini, senar 2 ini. Tuh, ya, bukan senar 1 maksudnya, tapi ini petikan untuk ketukan itu selalu jatuh di ketukan pertama. Ini adalah jenis petikan pertama. Pada petikan kedua itu biasa digunakan pada saat terjadi lagu itu adalah ref, masuk di refnya. Maka pada pukulan refnya, pukulannya sama dengan 2 kali dari petikan pertama. Petikan pertama tadi begini, ya kan? Begini. Maka 2 kali. Itu 2 kali. Selalu jatuhnya pada ketukan, bukan di atas tergantung, tapi jatuhnya ketukan. Kalau ketukannya hitungannya 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ya, ini jatuhnya ketukan. Sehingga kalau ketukan jenis petikan jenis kedua ini diberikan variasi, selalu berakhir di senar 2. Jadi saya pikir 2 petikan ini, jenis petikan ini dimainkan dengan sekian ribu lagu. Lagu apa saja itu bisa dimainkan dengan 2 ketukan, 2 jenis petikan ini. Di petikan pertama untuk melodi awalnya atau nyanyian awalnya atau bait pertamanya, kemudian pada refnya kita gunakan petikan ini. Soal variasi-variasi singkop-singkop yang kita mainkan pada saat kita menyanyikan lagu itu tergantung dari kesepakatan para pemain bersama. Kalau ada ensemble keroncong misalnya atau ensemble musik bersama, itu bisa disepakati. Mau seperti apa singkopnya, Andalah yang punya kewenangan untuk itu. Tapi bagaimana pukulannya? Seperti tutorial yang saya berikan. Semoga dengan tutorial ini Anda lebih cepat untuk mempelajari namanya ukulele. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.